Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023 ini. Yang mana di sini ada sebenarnya ya dua poin utama dari pengumuman Kemenpan RB yang membuat rekan-rekan P1, P2, P3, P4 tentunya was-was Bapak Ibu ya. Tapi semoga saja tidak terjadi sih sebenarnya ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Nah, di sini dua kabar buruk ya. Sebenarnya ini masuk dalam kategori kabar buruk kalau tidak direalisasikan. Tapi kalau direalisasikan itu masuk kabar baik. Tentunya seperti itu ya. Dan kita tunggu semoga 3 kebijakan Mas Menteri ya tetap direalisasikan yang sudah mendapatkan restu dari Bapak Presiden. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi baru-baru saja ada postingan di Instagram. Di sini dikatakan Dirjen GTK Kemendikbudristek turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Wow, luar biasa sekali statement dari Ibu Dirjen ini ya. Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Prof Nunuk Suryani. Nah, sebenarnya ya betul sekali apa yang dikatakan oleh beliau, agar guru honorer banyak mendapatkan penempatan. Sebenarnya sudah semestinya dan sudah seharusnya Pemda itu mengajukan formasi, jangan setengah-tengah. Dalam hal ini mengajukan formasi sesuai kebutuhan real di masing-masing instansi. Kalau misalkan Pemda sudah mengajukan formasi guru sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerahnya, saya yakin seluruh guru honorer baik itu P1, P2, P3 dan P4 itu bisa mendapatkan penempatan formasi Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang dikatakan atau statement terbaru dari Ibu Dirjen ya, Ibu Prof Nunuk Suryani. Nah, sebagaimana beliau mengatakan, kami menghimbau pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian ketika kita lanjut lagi di sini, tentunya kita diperhadapkan terhadap 4 poin yang harus dipahami oleh peserta yang batal penempatan. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bagi 3043 guru P1 batal penempatan karena masa sangga. Di sini ada 4 poin yang harus diketahui Bapak Ibu. Yang pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusan. Betul sekali ya. Jadi ternyata ya baru kita ketahui kemarin yang ada pembatalan 3043 guru P1 sebenarnya lulus Bapak Ibu ya. Cuman yang dibatalkan untuk sementara itu adalah penempatan ya, penempatan. Jadi bukan kelulusan yang dibatalkan, tapi penempatannya yang dibatalkan. Kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1. Artinya, tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K. Alhamdulillah ya. Jadi untuk P1 itu status P1-nya itu akan tetap dipakai di seleksi P3K Guru 2023 dan tetap menjadi prioritas untuk menjadi ASN P3K. Kemudian yang ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Kemudian yang keempat,
pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Jadi bagi pelamar P1 atau 3043 guru P1 batal penempatan itu tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Tentunya ini menjadi kabar baik Bapak Ibu ya. Tapi selain kabar baik ada dua kabar yang membuat kita was-was sebenarnya Bapak Ibu. Itu terkait dengan pengumuman resmi ya dari Menteri Pan-RB terkait pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Surat edaran ini tertanggal 14 Maret 2023. Di sini kita bisa cek secara bersama-sama Bapak Ibu bahwasanya di sini dikatakan yang paling mengkhawatirkan di sini dari beberapa informasi dalam surat edaran ini di bagian sini Bapak Ibu ya. Nah, di bagian terakhir. Coba Bapak Ibu perhatikan secara seksama di bagian terakhir. Di sini dikatakan bagian D ya. Ini bagian D dikatakan surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini Pemda harus ada surat kesanggupan pembayaran gaji. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan Pemda tiba-tiba tidak bisa membayarkan gaji, maka itu yang bahaya ya, itu yang membuat kita was-was. Tapi mudah-mudahan saja tidak seperti itu. Karena mengenai masalah anggaran gaji, saya rasa itu sudah clear sebenarnya di Permenkeu yang kemarin ya. Ada yang Permenkeu yang pernah kami bahas juga, itu kan sudah sudah mengakomodir terkait pembayaran gaji P3K. Kemudian kabar yang mengkhawatirkan yang kedua ini di bagian paragraf terakhir. Di sini dikatakan dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Kalau misalkan instansi kita itu dianggap tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023, maka sudah dipastikan guru-guru yang ada di sana tidak bakalan diangkat menjadi ASN. Kalau misalkan Pemda itu tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, yang mana waktu yang ditentukan itu mulai tanggal 20 Maret sampai tanggal 30 April 2023 itu sudah mengajukan formasi melalui aplikasi e-formasi Bapak Ibu. Jadi ada namanya aplikasi Pemda, namanya itu adalah aplikasi e-formasi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian terkait dengan hal itu. Di satu sisi Kemendikbudristek juga sudah menginformasikan kabar gembira ya untuk 3043 pelamar tetap jadi prioritas P1 pada seleksi guru ASN P3K tahun 2023 dan tidak perlu tes. Nah, kita coba cek di paragraf terakhir juga. Di sini intinya ya, admin lingkari dulu. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya lebih lanjut Ibu Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, itu tidak perlu khawatir. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali. Jadi 3043 P1 itu tidak perlu mengikuti tes kembali. Nah, di sini dikatakan tinggal menunggu penempatan. Jadi tinggal menunggu penempatan. Jadi tinggal diangkat menjadi ASN oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Ini resmi Bapak Ibu ya, karena ini masuk dalam kategori siaran pers langsung dari Kemendikbudristek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.